Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Alin dengan NIM 12620521323 dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan membuat video mengenai praktek mengajar pada mata pelajaran fikih. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dewi memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, setelah berdoa itu akan absen terlebih dahulu ya. Dewi masih tahu hadir? Wahyudi Asita hadir? Ya, semuanya hadir ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, jadi semuanya pada semangat ya. Sebelum memulai materi kali ini, Ibu punya ice breaking yang berkaitan mengenai materi kali ini. Nama ice breakingnya adalah tepuk sholat. Udah ada yang tahu apa belum? Belum, berarti kan Ibu terlebih dahulu ya. Jadi begini, tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Jadi begitu ya anak-anak? Ditirukan. Baik, tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ya. Jadi setelah kita speaking, Ibu itu pengen tahu kalian udah ada yang tahu apa belum materi yang akan kita bahas hari ini apa? Belum, Bu. Kalau belum, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sholat. Ada yang sholat subuh apa enggak tadi pagi? Sholat, Bu. Wah ya, pintar. Jadi udah ada yang tahu ya berarti artinya sholat. Udah ada yang tahu belum? Belum. Kalau belum, Ibu mau memberitahu. Tapi sebelum masuk materi, Ibu harap dengan mengerti materi mengenai sholat, kalian mengerti mengenai pengertian sholat, kemudian syaratnya sholat, kemudian rukun sholat, selanjutnya ada sunah-sunah sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi langsung saja kita masuk ke materi ya. Bu. Perhatikan dulu video berikut ini. Ini video. Baik, jadi dari video yang sudah kalian lihat tadi, kalian sudah tahu kan kalau sholat itu gerakannya seperti apa, terus bacaannya bagaimana. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sholat. Sholat itu secara bahasa berarti berdoa, sedangkan menurut istilah sholat itu dimulai dari gerakan niat, memulai dari niat, kemudian takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ibadah sholat merupakan amal yang pertama dihisab ketika hari kiamat. Sholat merupakan sebuah kewajiban. Selain sebuah kewajiban, sholat merupakan wujud syukur karena kita diberikan kesehatan dan nafas pada hari ini. Kemudian sholat itu kalau dilakukan berjamaah pahalanya 27 derajat, dan apabila dilakukan secara munfarid pahalanya itu sama dengan 1. Ada yang tahu apa belum munfarid itu apa? Belum. Jadi munfarid adalah sholat secara sendiri. Setelah mengerti pengertian sholat, ada syarat dari sholat. Untuk syarat dari sholat itu ada 2. Yang pertama yaitu syarat
wajib dan yang kedua adalah syarat sah. Untuk syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau agamanya nggak Islam nggak wajib sholat. Kemudian yang kedua balik. Kalau masih kecil itu boleh untuk sholat, belum wajib tapi. Jadi sejak kecil itu dibiasakan sholat agar terbiasa mengenai bacaan maupun gerakan dan rukunnya serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Dan yang ketiga syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Jadi kita itu kalau sehat akalnya wajib sholat. Dan bisa sholat. Ya betul. Kemudian kita lanjutkan syarat sah sholat. Untuk syarat sah sholat ada 5, silahkan dibaca. Elsinta. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang keempat, mengetahui waktunya sholat. Dan yang terakhir, menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi itulah tadi syarat sah sholat. Kalau perempuan perlu diketahui ya, kalau perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki itu di auratnya di atas dengkul dan di atas sikut. Selanjutnya adalah materi mengenai rukun sholat. Untuk materi rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Itu khusus untuk yang mampu. Kalau nggak mampu bisa sholat dengan duduk ataupun dengan berbaring. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukuk dengan tumakninah. Ada yang tahu atau belum tumakninah itu apa? Belum. Tumakninah adalah diam sejenak. Kemudian i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, yang kedelapan duduk dalam bersujud, ke-9 juga tahiyat, ke-10 membaca tahiyat, ke-11 membaca surah Nabi pada tahiyat akhir, 12 mengucap salam. Yang pertama jadi 13 tertib. Jadi untuk rukun salat itu harus tertib, tidak boleh dibolak-balik dan harus berurutan. Paham ya? Paham. Selanjutnya adalah materi mengenai sunnah-sunnah sholat. Sholat itu juga ada sunnah-sunnahnya. Untuk sunnah-sunnah sholat sendiri bisa dibacakan Dewi untuk nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekah ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. 4, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucap amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. 5, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, selanjutnya membaca surat atau ayat yang disunahkan pada rakaat pertama dan kedua. Yang ketujuh, mengangkat tangan ketika akan rukuk, i'tidal dan berdiri setelah tahiyat awal. Yang kedelapan, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ke-9, membaca doa qunut dalam salat subuh setelah i'tidal. Yang ke-10, duduk iftirasi ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Yang ke-11, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-12, membaca salam kedua setelah menoleh ke kiri. Ini suaranya bisa agak dijelaskan ketika menoleh ke kiri. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Bisa dibacakan dan sebentar nomor 1 sampai 5. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang kedua, berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. Yang ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat dengan bentuk-bentuk. Yang keempat, hadas kecil atau besar. Yang kelima, terkena najis. Ya. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah terbuka auratnya dengan sengaja. Jadi kalau pakai baju seperti ini itu belum tentu boleh sholat. Yang bawah kan tidak tertutup. Kemudian yang ketujuh, makan atau minum meskipun sedikit. Ketika sholat itu gerakannya harus gerakan sholat. Jadi kalau ada gerakan di luar sholat seperti makan itu tidak boleh. Kemudian yang ke-9, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kalau sholat itu ada harus menghadap kiblat. Jadi ada patokannya. Kemudian yang ke-10 adalah tertawa berlebihan. Jadi kalau sholat itu tidak boleh sambil tertawa. Ya, itulah tadi materi mengenai sholat. Agar pengetahuannya
tabung sholat. Jadi tabung sholat ini nanti ketika ibu tunjuk, kalian maju kemudian mengambil salah satu gambar di sini mengenai gerakan sholat, kemudian disebutkan gerakan apa itu dan juga bacaannya bagaimana. Sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah paham silakan maju. Ada yang mau maju? Ya. Ya, silakan Mbak Sinta. Jadi ini namanya gerakan apa? Iqtidal. Ya, betul, iqtidal. Gimana bunyi bacaannya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Selanjutnya Mbak Dewi. Ini gerakan takbiratul ihram. Ya, jadi gimana bunyi bacaannya? Takbira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kemudian dilanjutkan surat Al-Fatihah dan juga surat pendek. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Setelah paham mengenai itu, ibu punya tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan ya. Ya. Ibu beri waktu 5 menit ya dikerjakan. Sudah, Bu. Ya, karena sudah, jawab pertanyaannya nomor 1 dulu. Saya, Bu. Ya, Nomor 1, sebutkan 3 hal yang membatalkan sholat. Tertawa, terkena najis, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. oh, ya betul. Gimana punya Mbak Sinta, apa jawabannya sama? Ya, sama. Oh ya. Kemudian yang kedua, silakan dibaca Mbak Sinta. Baik, Bu. Ada berapa macam sholat fardu? Sebutkan. Ada 5. Ya, subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya betul. Selanjutnya nomor 3, silakan dilanjutkan. Mengapa orang gila tidak wajib sholat? Karena syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Ya betul. Nomor 4, silakan Mbak Sinta. Apa saja syarat wajib sholat? Beragama Islam, balik, sudah dewasa, dan berakal sehat. Ya betul. Nomor 5, gimana? Pertanyaannya? Bagaimana bunyi bacaan Niat sholat subuh. Ya, gimana? Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, betul. Karena sudah bisa mengerjakan soal, soalnya dikembalikan ya. Ya. Selanjutnya, ibu punya refleksi untuk siswa. Jadi ini nanti PR, Bu. bukan, ini ibu cuma mau tanya, gimana materi hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apa yang bisa dipelajari dari materi hari ini? Bisa mengerti bacaan sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Iya, betul. Kemudian karena sudah mengisi refleksi, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya jadi apa? Mengerti tentang rangkaian sholat ya. Kemudian rukun sholat, Syarat kemudian wajib dan syarat sah sholat. kemudian
Sunnah sholat. Dan hal-hal yang membatalkan sholat. ya betul. Karena semuanya sudah terlewati, jangan lupa ya untuk mempersiapkan materi minggu depan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin doa, Sinta. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada